pagi semuanya, haleluya. Pagi. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk yang ikut melalui sosial media kami. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setianya yang luar biasa, haleluya. Mari sama-sama lebih lagi kita mau memuji, memuliakan Dia. Boleh saya mengundang Bapak Ibu sekalian kita untuk bangkit berdiri, meninggikan Dia Yesus yang dahsyat. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita tepuk tangan di atas kepala, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sama-sama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat kita semua kalau kita masih ada di tempat ini. Luar biasa, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang mau menerima sukacita surga dari Tuhan? Lebih lagi tepuk tangan bagi Dia. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama
kita duduk dan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Silakan duduk. Happy Sunday untuk semuanya. Bagi Anda yang mendengarkan di rumah juga kami welcome untuk di minggu-minggu ke depan bisa mengikuti ibadah di tempat ini. So, pada siang hari ini ada 2 pengumuman Bapak Ibu. Tanggal 3 September, Pastor Rosid sampaikan kita akan mengadakan baptisan. Jadi bila mana ada Anda yang terpanggil merasa ingin dibaptis, please contact us, beritahu saya atau Pastor Rosid. Nanti kita akan berikan direction untuk persiapannya di September, tanggal yang ke-3 akan nanti diadakan Baptism Sunday. So, juga di minggu keempat, tanggal 24, nanti akan ada kebaktian gabungan, kebaktian outdoor. Nanti info tempat, lokasi, dan lain-lain akan menyusul juga. Oke, dan hari ini, hari minggu ketiga, jadi kita juga ada kebaktian English service jam 5 sore. Bagi Anda yang punya teman, yang belum bergereja, bisa di-invite juga. Jadi setiap minggu pertama, setiap bulannya itu jam 6.30 ada kebaktian Indonesian service. Sore hari 6.30 dan minggu ketiga ada English service jam 5. Jadi yang tidak bisa hadir di hari minggu pagi dan siang bisa juga ikut di sore hari. Oke, well dengan itu kita akan mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan kepada Tuhan. Namun juga kita akan mendengarkan dulu suara gembala. Oke. Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara. Bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman di mana bilang Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan, belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang. Mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau hendak membunuh Yakub. Ya, Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred,
yang penuh dengan rasialisme ketika kita saling mengasihi. Gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amin. Oke, sebelum kita doa untuk persembahan juga kita akan doakan untuk all the children, all the kids. So kalau ada yang di luar bisa dipanggil untuk masuk ya. Oke, so alright, both of you can come up too. We'll wait for your friends ya. Kita mau doakan anak-anak karena kita percaya firman Tuhan berkata bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga. So those of you all the kids in the Sunday school room, di nursery bisa dibawa ke sini. Oke, kita mau doakan, kita mau arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian kepada anak-anak ini dan kita akan doakan untuk persembahan juga dan juga untuk nantinya yang guru-guru Sunday School akan mengajar mereka. I think we have one more ya, ada Jaden ya. Gitu. Oke, yuk Jadennya bisa dibawa masuk. Kita mau doain juga. Oke, ya nggak apa-apa biar nyusul kalau gitu. Yuk kita berdoa sama-sama, kita arahkan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada pada pagi hari ini dan mereka yang tidak bisa hadir Tuhan. Siang ini juga kami berdoa supaya Tuhan berkati setiap dari mereka Tuhan. Sekolah mereka diberkati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya mereka juga tumbuh besar jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka yang mengajar mereka Tuhan setiap harinya. Berikan hikmat Tuhan supaya bisa membawa anak-anak ini makin cinta Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka pula Tuhan. Supaya juga setiap minggunya anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, we pray for their studies, their future, their family Lord. Dan kami percaya Tuhan setiap mereka Tuhan sangat Tuhan kasihi. Thank you Jesus, berkati masa depan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita mau berdoa. Pelayan yang akan memberikan amplop bagi Anda yang membutuhkan amplop ya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu, tanda kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang memberi ya Tuhan. Kau lihat Tuhan korban mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sertai pekerjaan, kehidupan, masa depan keluarga mereka. Berikan damai sejahtera, kesehatan, sukacita. Keluarga mereka disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku.
kami masih ada di tempat ini, di kota ini Bapa. Kami selalu bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melangkah di depan Bapa, Kau selalu ada di belakang kami untuk selalu menjaga kami dan menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat kami lemah Engkau selalu menguatkan kami. Karena Engkau adalah tempat pengharapan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Aku percaya janji-Mu ya dalam kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu ya Bapa. Aku percaya janji-Mu ya dalam kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di gereja di tempat ini Tuhan. Bukan karena kebetulan Tuhan, karena Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjamah hati kami, mengubahkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang ke gereja tidak ada yang akan pulang dengan sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa, kami berharap kepadamu, harapan kami hanya pada Tuhan. Kami percaya saat kami angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan menolong kami. Kami percaya Yesus, setiap yang sakit Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan pertolongan Tuhan. Berikan kelegaan di hati mereka yang sedang mengalami masalah Tuhan. Apapun itu juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang jamah setiap hati kami, memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Ketenangan dalam hati kami, agar kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Sebelum saudara duduk bisa berikan senyum atau high five pada salam pada saudara di kanan dan kiri Anda. Thank you tim Praise and Worship, luar biasa. Amin. Saya sapa juga yang di rumah. God bless you all. Kami harap di kemudian hari juga bisa ikut kebaktian bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih itu ya, tadi ada bendera merah putih karena minggu ini kita merayakan Indonesia merdeka, kemerdekaan Indonesia. Amin. Kita percaya kalau kita juga anak-anak Tuhan itu, Tuhan berkata bahwa yang mana kalau kita menerima kebenaran ya, kebenaran itu memerdekakan kita.
Amin, kebenaran firman Tuhan yang membuat hati kita menjadi bebas dan kehidupan kita bebas dari dosa, mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan kita percaya itulah saudara dan itulah saya. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Siapa yang ingat beberapa minggu terakhir ini kita belajar firman Tuhan? Serinya itu seri mengenai apa Bapak Ibu judulnya? David atau Daud ya. Daud kita pelajari selama beberapa minggu yang lalu. Last week saya lihat juga Kobeninya share ya mengenai keluarganya Raja Daud ya. Ada anak-anaknya. Raja Daud itu siapa saja. Betapa Daud adalah seorang yang tidak sempurna. Amin, not perfect. Keluarganya juga bukan keluarga yang sempurna. Tetapi Daud Tuhan panggil a man after my own heart. Atau seseorang yang adalah sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-20 yang ditulis oleh Raja Daud. Amin. So, dengan itu kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Mazmur pasal 20 ayatnya yang pertama hingga yang kelima akan ditampilkan di depan. Namun kalau Anda membawa Alkitab bisa membaca bersama-sama ya. So again, welcome. If any of you does not speak Indonesian, from time to time I'll be speaking in English as well, so you can get the message. Okay, so Psalm chapter 20 verses 1 to 4 in English, but in Indonesian it will be 1 to 5. Okay, kita baca sama-sama. Please follow along. Mazmur 20 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin, puji Tuhan. Dalam ayat yang pertama dan kedua kita belajar bahwa kiranya Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Bahasa Inggrisnya berkata, may the Lord answer you in times of trouble. May the God of Jacob, the name of the God of Jacob protect you from all harm. Biar nama Allah Yakub menjauhkan kita, menjagai, membentengi kita dari segala masalah dikatakan. Siapa yang hidup di sini punya masalah? Banyak ya, Cik ya. Wow. Oke. Siapa yang di sini pernah lemah, letih, lesu dan beban berat rasanya? Semua ya, oke. Menjawab terus dari depan, luar biasa. Dan siapa yang di sini tentunya pernah sedih ya mengenai hal yang terjadi di masa lampau atau hal yang sedang terjadi sekarang. Amin. Nah, tapi kita belajar dari Raja Daud yang dia punya masa lalu yang tentunya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan hal yang benar juga. Tapi itu membuat dia menjadi orang yang apa? Terus berharap sama Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Anda ya ada yang sudah melewati masalah atau sedang melalui masalah sekarang ini. Percayalah Tuhan menjawab pada waktu kesesakan. Kuncinya adalah apa? Kita harus datang kepada Tuhan dulu. Amin. First step adalah kita pada waktu kesesakan, kita percaya bahwa Tuhan akan dan pasti membawa kita melewati semuanya itu. Jadi kalau kita sedang berdoa, Tuhan tolong saya. Seperti Raja Daud, Lord help me. Dan Tuhan belum jawab, jangan berkecil hati. Ya, kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. If you're going through a tough time right now, you're praying to the Lord, Lord God help me. The Lord has not yet answered. Don't be discouraged. Because God's timing is always perfect. Percayalah kita tahu apa yang baik Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Bapa di surga memelihara. Dan kita percaya kalau kita dibentengi Tuhan berarti masalah tetap bisa terjadi. Ya Bapak Ibu. Dan kalau kita pun ditimpa masalah kadang-kadang ya membuat kita hati menjadi sedih, menjadi berat ya. Kalau ada masalah itu rasanya tidak enak ya Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah rasanya hidup semakin berat. Tapi percaya, terkadang masalah itu baik adanya. Karena kenapa? Membawa kita semakin dekat sama Tuhan.
Karena ada masalah kita jadi berdoa kan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan, anak-anak saya lagi bandel Tuhan, tolong ya Tuhan. Aduh Tuhan, pasangan saya sedang begini begitu dan yang lain-lain. Tuhan, saya pekerjaannya Tuhan sedang lagi slow ini Tuhan. Oh Tuhan, tolong Bapak, saya lagi bergumul dengan permasalahan kesehatan saya. Mungkin Anda habis dari dokter dan dibilang, oh kesehatan Anda nih kolesterolnya naik gitu ya. Atau wah tekanan darahnya nggak bagus. Atau oh ya Anda didiagnosa sakit kanker. Atau Anda didiagnosa sakit apa gitu ya. Atau wah ini Anda akan makin hari makin memburuk keadaannya. Apapun itu juga kita bukan lari dari kenyataannya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa mungkin berat. Tapi kita percaya bahwa di tengah-tengah semuanya itu Tuhan pasti dan selalu memelihara kita. Tuhan Yesus janji tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dan di ayat ketiga dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Sion itu adalah bagian dari kota Yerusalem ya, ada bukit gitu, which is a part of Jerusalem. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau contoh Philadelphia, kita ada bagian apa? Oh ada Fishtown gitu, North Philadelphia ya. Kita ada South Philly gitu. Nah itu it's a part of Jerusalem. Yerusalem tempat di mana baitnya Tuhan itu ada. Sekarang bait tersebut tinggal sisa satu tembok. Tembok ratapan. Ada yang pernah ke Israel Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Puji Tuhan, nanti kalau Tuhan kasih kesempatan ya, one day Anda bisa pergi juga. Itu adalah tempat di mana bait yang dibangun oleh Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Jadi di situ orang-orang tuh datang untuk menyembah Tuhan, memberikan korban bakaran juga. Dan Tuhan Yesus dari masa kecil sering dibawa oleh orang tuanya untuk ke bait Allah di Yerusalem itu. Nah, puji Tuhan, hari ini kita kalau mau datang memuji memuliakan Tuhan, tidak perlu jauh-jauh sampai ke Yerusalem. Di rumah Anda pun, Anda duduk bertekuk lutut, berdoa, Tuhan mendengar. Anda datang ke gereja hari Minggu, ya, itu kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pada pagi hari ini, siapa yang percaya Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin. Dan pada saat ada Tuhan Yesus selalu ada mukjizat. Ada Tuhan Yesus, ada pertolongannya. Ada Tuhan Yesus selalu ada sesuatu yang baik yang terjadi. Hidup orang percaya seperti hidupnya Raja Daud itu apa Bapak Ibu? Dipenuhi dengan hal yang baik, buruk. Baik, mungkin nanti ada yang buruk lagi. Yang biasa-biasa saja, tiba-tiba ada yang kita difitnah. Nanti kita melakukan hal yang baik, disalah mengerti. Kita menabur hal-hal yang baik, kita menuai. Dan kita percaya di tengah-tengah semuanya itu janji Tuhan tetap iya dan amin. Firman Tuhan berkata, semua janji Tuhan adalah iya. Dan dalam Kristus kita menyatakan amin di 2 Korintus. Dan kita percaya Roma 8 ayat 28 itu pasti terjadi, itu janji buat kita Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Percayakah Anda? Itu adalah saudara dan saya. Amin. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, ditambah campur tangan Tuhan, pada akhirnya semuanya akan baik. Everything is going to be okay. Amin Bapak Ibu. Dan kita harus memperkatakan itu setiap hari ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan. Jadi hari ini mungkin yang sedang kita hadapi hal yang buruk. Atau sedang hal yang baik. Apapun itu juga, percaya kita tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan terus merancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Orang percaya bisakah ditimpa masalah? Of course. Tetapi kita percaya, kitab Mazmur juga bilang, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Allah membawa dia keluar dari semuanya itu. Atau menyelamatkan dia. Many are the afflictions of the righteous, the Bible says. But the Lord delivers him out of them all. Tidak dikatakan Tuhan menyelamatkan dia dari sebagian saja. Tetapi dari semuanya itu. Selama kita mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau Tuhan sudah suruh, jangan melakukan A. Janganlah kita bilang, ya udahlah Tuhan, gak apa-apa kan Tuhan menyelamatkan saya dari segalanya ya Tuhan ya, segala masalah. Ya udah, saya asal-asalan saja dah.
biasanya kita sudah tahu bahwa kita nggak boleh judi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan apa? Ya udah Tuhan, saya mau judi Tuhan, tapi kalau saya menang nanti saya bawa perpuluhan ke gereja Tuhan. Ya Tuhan, atau Tuhan saya tahu nggak boleh nih Tuhan untuk hidup tidak benar gitu ya. Saya nggak boleh sex out of marriage. Tapi ya Tuhan, ya udah deh nggak apa-apa Tuhan, saya tidur sana sini, nanti sebelum saya ke gereja saya minta ampun ya Tuhan ya. Kan darah Yesus mengampuni saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacalah kitab Ibrani berkata bahwa bagi mereka yang sudah tahu kebenaran dan benar-benar ambil keputusan untuk berdosa saja, hidup dalam dosa, tidak ada lagi pengampunan dosa atau there is therefore no remission of sin. Gitu ya. Maksudnya bukanlah berarti, sudah melakukan itu terus tidak ada kesempatan. Bukan begitu Bapak Ibu. Datang ke Tuhan benar-benar bertobat, oke, Tuhan ampuni pasti. Tapi kalau menyatakan, ya udahlah, saya pokoknya Senin sampai Sabtu, saya dosa aja nih hidupnya. Nanti sebelum ke gereja, Minggu, saya minta ampun. Nanti Senin lagi, saya dosa lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti Minggu, minta ampun sama Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah. Kalau kita melakukan hal seperti itu, ya, dipertanyakan keselamatan kita. Benarkah sudah ada Kristus dalam hidup kita ya? Nah, terkadang ada pertanyaan, wow ya bagaimana ya kalau kayak ceritanya Yudas gitu ya. Kan dia murid Yesus ya, tapi sampai akhirnya malah melakukan hal yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia dipertanyakan, apakah selama itu dia ikut Yesus? Dia benar-benar percaya Yesus Tuhan ini akan apa yang diajarkan ya, Yesus akan mati dan nanti akan bangkit kan ya. Nah, bangkit di hari ketiga. Dengan Yudas bunuh diri, kita tahu bahwa dia berarti hopeless, tidak mempercayai hal itu. Ya Bapak Ibu ya. Dan kita percaya bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, hidupnya seperti apa Bapak Ibu? Kita seperti yang Yesus katakan, orang membangun rumah di atas batu. Batu karang yang mana kalau angin, hujan, badai menimpa, rumahnya tidak hancur. Tapi kalau orang dengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya, seperti membangun di atas pasir, Bapak Ibu. Hujan, badai, anginnya datang, apa yang terjadi? Hancur rumahnya. Pertanyaannya hari ini, dasar apakah yang kita taruh dalam kehidupan kita? Firman Tuhankah? Kristuskah dasarnya? Kalau Kristus adalah dasarnya, kita tetap akan mengalami, yaitu hujan, badai, itu semua anginnya menabrak. Tetapi kita akan tetap kokoh. Karena Tuhan yang membentengi kita. Seperti ayat 1 dan 2 tadi katakan. Ya, nah kita percaya pada saat kita lakukan itu, kehidupan kita dibentuk Tuhan selalu. Amin. Ada bedanya ya kalau kita tuh kayak Raja Daud ya, tahu salah dan lari langsung ke Tuhan. Oh Tuhan, sorry, I messed up. So there's a difference between living in sin and falling into sin. Like King David, he made a mistake. He realized that and he asked God for forgiveness. But there is a difference if you know that you're about to do sin and you consciously make a decision. I'm gonna just commit all kinds of sins, and then on Sunday I'm gonna ask God that I'm going to repent. The book of Hebrews says, if you consciously sin after knowing the truth, then there is therefore no remission of sin. Kita percaya Bapak Ibu bahwa hal yang kedua, kita tidak hanya berharap pada Tuhan, tapi kita perlu menjaga hati. Bisa kita katakan sama-sama, menjaga hati. Nah, menjaga hati itu penting karena kenapa? Amsal 4 ayat 23. Anaknya Raja Daud, Raja Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau nggak jaga hati biasa apa Bapak Ibu? Gampang emosi. Nggak jaga hati bisa apa? Bisa jatuh dalam keputusan-keputusan yang tidak benar. Karena nggak jaga hati apa? Wah, mudah diombang-ambingkan. Ayo ikut investasi ini, cepat nanti kamu pasang 10.000 bulan ini, bulan depan mendapatkan 50% langsung. And then kalau tambahin lagi diinvestasikan even more, nanti bulan depannya bisa dapat instan. Percayalah Bapak Ibu ya, kalau kita menjaga hati, diberi hikmat sama Tuhan, kita bisa tahu investasi mana yang beneran, investasi mana yang bodong Bapak Ibu ya. Dan kita pun percaya bahwa firman Tuhan berkata, Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang membuatmu
kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Dan di pasal ke-11 berkata, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Jadi apa Bapak Ibu, kita percaya kalau kita jaga hati ya, kita tahu nih, oke, menebar harta bukan berarti kita berfoya-foya ya. Wah, handphone terbaru keluar, iPhone, beli. Atau wah, ada tas yang terbaru ya, keluaran terbaru, langsung gesek Bapak Ibu ya. No, berarti menebar harta ini di sini berarti apa? Kita tahu prioritas kita. Dari apa yang kita dapatkan, dari gaji kita berikan persembahan kepada Tuhan, bukan karena Tuhan butuh, tapi kita memberi kepada Tuhan itu sebenarnya karena itu adalah iman kita. Berkata, Tuhan, aku berikan Tuhan. Sebagian dari apa yang aku dapatkan, ini Tuhan 10% aku berikan. Atau lebih gitu ya Bapak Ibu ya, contoh gitu. Kita berikan kepada Tuhan dan itu adalah iman. Oh Tuhan, aku percaya dari 90% atau kurang yang aku miliki ini, Tuhan bisa mencukupi. Bagaikan 5 roti, 2 ikan. Karena percaya Bapak Ibu, cerita Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, terjadinya bagaimana? Ada 5 roti, 2 ikan. Tetapi Tuhan bersyukur dulu. Dan dibagi. Nggak langsung brek 5.000 orang semuanya dapat kue atau roti itu dan ikan. Dibagi dulu. Dibagi. Berarti apa kita belajar? Kita mau setia dari perkara yang kecil. Jangan kita mengeluh, ya gaji segini-segini terus. Nantilah kalau gajinya lebih, nanti aku baru mengucap syukur. Jangan begitu Bapak Ibu. Berapa yang kita miliki, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, 5 roti 2 ikan. Mana bagian yang untuk membayar, untuk makan bulan ini. Bagian yang untuk rent atau untuk menyicil ini dan itu. Bagian mana yang untuk menyelesaikan kewajibanku. Kalau ada hutang, cepat-cepat diselesaikan. Bagian mana yang akan aku simpan untuk hari esok. Untuk anak-anak. Bagian mana yang akan aku simpan untuk, untuk have fun. Ya, jadi tidak semuanya dihabis-habiskan begitu saja. Karena kita percaya pada saat kita menjaga hati itu juga, kita tidak mudah tergiur ya. Dengan hal-hal yang kita tahu, wah ini nggak bener. Abu-abu sih, tapi ya udahlah, ya wes lah, nggak apa-apa deh, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa saat kita hatinya dijaga oleh Tuhan, dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan berarti ada berkat di situ. Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ada, itu ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan pada saat kita melakukan itu, kita percaya hidup penuh sukacita, damai sejahtera, penuh berkat bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak, cucu. Kita percaya saat kita jaga hati, hidup benar di hadapan Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Siapa yang di sini rindu anak cucunya nanti jadi berkat? Ya, mungkin di sini ada yang berkata, aku belum punya anak, masih panjang. Tidak terlalu cepat kok untuk dimulai dari hari ini. Atau udah punya anak, berkata, saya masih muda, ngapain mikirin cucu? Percayalah bahwa seperti Raja Daud, dia orang yang memikirkan ya. Sebelum Raja Salomo itu membangun bait Allah, dan Raja Daud sudah tua usianya, mau meninggal, dia persiapkan bahan bakunya, kayu-kayunya, untuk nanti Salomo itu bisa tinggal membangun saja. Hari ini, mari kita belajar. Kita mau tidak hanya mempersiapkan hal materi saja, tetapi kita mau menabur iman yang baik untuk anak cucu nanti. Karena kita percaya saat kita lakukan itu, wow, anak cucunya jadi berkat, siapa sih nggak rindu ya? Saya pun rindu itu. Demikian pula lah pasti terjadi. Mazmur ayat 37, pasal 37. Bahwa orang yang benar atau orang yang hidup takut akan Tuhan itu, hidupnya dituntun oleh Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita anak Tuhan bisa nggak kadang-kadang itu tersandung, terjatuh? Bisa melakukan keputusan yang salah? Bisa. Tapi kalau kita jalan bersama Yesus, salah-salahnya pun tidak akan terlalu melenceng Bapak Ibu ya. Masih tetap bisa terselamatkan. Karena sebab Tuhan menopang tangannya. Ada lagunya kan? Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa yang percaya tangannya ditopang Tuhan hari ini? Amin. Jadi kita jatuh pun tak sampai jatuh tergeletak. Karena apa? Kita hidup cinta Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Dan kita percaya
Dikatakan di situ, berkat anak cucu itu, anak cucunya itu memberikan pinjaman. Siapa yang rindu di sini punya anak cucu? Jadi berkat, memberi pinjaman. Amin. Memberi pinjaman berarti murah hati, menebar harta itu. Memberikan pinjaman yang bagaimana? Mungkin ada kalanya nanti anak-anaknya, bapak ibu, ya berkata, udahlah si ini butuh gitu. It's okay, pakai. Kamu ada dibalikin, kalau enggak pun dia sudah ikhlas. Untuk gak usah dibalikin juga gak apa-apa. Karena memiliki berlimpah lebih dari cukup. Karena adanya perencanaan, Bapak Ibu. Menjaga hati. Tahu gitu ya, mana bagian-bagiannya untuk yang kita take care. Jadi yang kedua adalah jagalah hati di setiap waktu. Dan yang selanjutnya, bersandarlah kepada Tuhan, bukan kepada pengertian dan kekuatan kita sendiri. Di ayat yang keempat dan kelima, kita baca sama-sama tadi itu berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ayat kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Berarti ada korban persembahan. Korban persembahan kita apa? Dengan kita seperti hari ini datang ke gereja ya. Doa memuji Tuhan, itu adalah korban persembahan kita. Pada saat kita datang, memuji muliakan Tuhan, kita capek mungkin ya, sudah seminggu capek kerja, tapi kita datang, melayani Tuhan, datang, memuji muliakan Tuhan, kita nggak skip ke gereja, kita percaya Ibrani 11 pasti terjadi. Bahwa Allah memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara percaya itu saudara saya, amin. Haleluya. Dan tidak hanya di situ, korban bakaran. Kalau orang memberikan korban itu apa Bapak Ibu? Mengorbankan sesuatu kan sakit ya. Gitu. Korban kita bisa, kita melepaskan pengampunan pada seseorang yang telah menyakiti kita. Melepaskan pengampunan bukan berarti kita menyatakan apa yang dia lakukan itu benar. Kita menyatakan, oh yang dilakukan itu nggak benar. Itu menyakiti sekali. Tapi aku ambil keputusan, aku akan melepaskan pengampunan. Supaya ada berkat di dalamnya bagiku. And when we give our offering to the Lord, as verses 3 and 4 says, may He remember all your gifts and look favorably on your burnt offerings. And verse 4, may He grant your heart's desires and make all your plans succeed. The word burnt offerings in Indonesian is more like a sacrifice. So when you come to church, when you're tired, but you still show up, the Lord rewards that. That is your burnt offering. When you forgive someone that may have hurt you in the past, that is your burnt offerings. When you do that, what it means is that you're saying, you know what they did wasn't right, but I choose to forgive because I know that's the Lord's commands. And when I do that, there will be blessings, not just for me, but for my children and for my children's children. How many of you want your children to be a blessing? Me too. But I want my future kids to be a blessing. Amen. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada saat kita melakukan itu, ada diberkati perencanaan kita. Perencanaan berarti apa yang kita rancangkan, dijadikannya berhasil oleh Tuhan. Berarti apa? Kita sebelum merencanakan sesuatu, kita berdoa dan berharap, Tuhan, aku ada rencana nih Tuhan. Mungkin mau buka usaha. Tuhan, aku ada rencana mau membeli sebidang tanah mungkin untuk investasi. Tuhan, aku ada rencana nih Tuhan, mau start sebuah usaha. Iya atau tidak ya Tuhan? Saya lakukan atau enggak ya Tuhan? Kita percaya Tuhan memberikan kita Roh Kudus ya. Di dalam hati kita ini ada baitnya Tuhan kan. Pada saat kita mau ambil keputusan dan Bapak Ibu berdoa dan merasa kayaknya nih peluang bagus ya, tapi kok hatiku tidak tenang ya. Hati saya kok rasanya bimbang ya. Iya enggak. Setidaknya yang Anda bisa lakukan adalah beli waktu. Datang hadirat Tuhan, doakan. Jangan langsung ya udahlah, ambil aja keputusannya. Don't do that. Tapi mungkin Anda melihat suatu keputusan yang perlu diambil. Kayaknya berat sih ini keputusan. Tapi kok tenang hatiku ya. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Percayalah ya, didoakan juga ya. Jangan sampai itu hanya perasaan kita saja. Kita percaya pada saat kita lakukan itu dan kita nurut sama Tuhan, tentunya ada berkat di dalamnya. Karena dikatakan, Roma pasal 14 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera di dalam
Roh Kudus. Amin. Di mana ada damai sejahtera, di mana ada sukacita, di mana ada kebenaran, kita percaya di situ ada berkat Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. When you do something right, Jesus says, I am the way, the truth, and the right life. When you do something right, that is the truth. There's blessings in that as well. When you do something right, it might not be easy, but when we choose to do it with joy in your heart, with peace, no, the Lord protects your steps. Dan dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bagian kita tentu sebagai manusia ya, kita merancangkan yang terbaik. Kita merencanakan, of course, untuk masa depan. Anak-anak saya ini depannya mau jadi apa gitu ya. Diarahkan ke sekolah yang benar gitu ya. Kita mau bekerja untuk, oh ya saya mau punya dana darurat untuk kemudian hari. Saya mau memiliki savings untuk hari tua saya. Saya mau memberikan untuk orang tua saya. Berkat untuk mereka juga. Semuanya itu adalah perencanaan. Saya mau 5 tahun dari sekarang pekerjaan saya lebih baik. Saya mau 5 tahun, 10 tahun dari sekarang saya sudah bisa memiliki tempat tinggal sendiri mungkin. Apapun itu juga kita rencanakan, kita rancangkan dengan iman. Karena apa? Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati. Jadi kita tidak cukup hanya punya iman saja. Oh saya punya iman, mungkin masih muda berkata, saya punya iman, saya akan selesai S1 menjadi sarjana. Sarjana A, B, C. Tapi saya nggak mau sekolah. Ya itu iman tanpa perbuatan ya. Atau Anda pulang ke rumah berkata, saya percaya berkat Tuhan, ya sudah. Saya akan bisa punya cukup untuk bisa menutup segala kebutuhan saya bulan ini. Tapi saya nggak mau kerja. Apakah ada berkat di dalamnya? Iman, perbuatan. Faith, action. Apa itu iman? Ibrani 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Raja Daud punya iman bahwa anaknya Salomo, yes, akan membangun bait Allah. Makanya dia siapkan kayu-kayu yang banyak, bahan bakunya yang banyak. Dan kita harus percaya juga bahwa pada saat kita berjalan dengan iman, itu terkadang tidak mudah ya. Sepertinya kok jalurnya menakutkan. Tetapi Mazmur pasal 23 pun berkata, meskipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab apa? Ada gembala kita, Tuhan Yesus, menjagai kita. Mungkin Anda sekarang merasa hidupnya sedang melewati nih, lembah kekelaman itu. Percayalah kita hanya lewat. Firman Tuhan tidak bilang Anda akan tinggal di lembah kekelaman. Kita akan hanya melewati. God's promise is that we're gonna go through the valley of the shadow of death. Hard times in our lives. But the Lord didn't say you're gonna live in it, right? So, just going through it. Psalm chapter 23. So today, if you're going through a tough time, just know the Lord will bring you through it. Amin. Siapa yang hidupnya enak terus Bapak Ibu? Gak ada ya. Atau siapa yang hidupnya merasa, wah kok kayaknya hidupnya si A enak banget ya. Gak pernah susah gitu kayaknya. Si B kok hidupnya kayaknya indah banget. Aduh rumah tangganya kok kayaknya keluarga cemara sekali ya. Ya belum tentu Bapak Ibu. Kalau kita melihat aslinya terkadang ya itu selalu kebun tetangga terlihat lebih subur ya. Atau kita kadang melihat ada kata-kata apa? The grass is always greener on the other side. Atau rumput tetangga tuh kelihatan lebih hijau. Padahal sama saja. Ya, tapi yang perlu kita lakukan adalah mengairi rumput itu. Ya, men-take care kebun kita. Bagaimana caranya? Mulai dulu dengan men-take care hati kita Bapak Ibu. Kalau masalah hati kita ter-take care, terselesaikan, ada sukacita damai sejahtera, percayalah. Nanti masalah jasmani kita, Tuhan bantu. Untuk kita bisa hatinya tenang, pikirannya tenang, bisa ambil keputusan yang benar. Bisa melihat, oh iya, sebenarnya ini toh
keputusan yang harus aku ambil. Bagaimana caranya biar kita dituntun selalu oleh Tuhan? Setiap hari harus baca firman Bapak Ibu. Jangan kita merasa, saya sibuk. Dari pagi sampai tengah malam saya kerja. Besok paginya bangun lagi. Terus nanti kerja lagi. Nanti kalau udah weekend ada laundry, ada masak, ada belanja. Nggak cukup waktu untuk baca firman Tuhan. Bapak Ibu, apakah terlalu sibuk ketika kita bangun pagi? Buka. Amsal misalnya contoh. Amsal 23. Satu ayat aja. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Amin. Tuhan, saya capek Tuhan. Kerjaannya panjang banget Tuhan. Tuhan, banyak yang harus saya lakukan. Tapi aku percaya Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Thank you Jesus. Amin. Nanti pulang ke rumah, sudah capek, kita berkata, aduh capek lah, besok pagi aja lah. Saya kalau mau bacanya firman Tuhannya, 1 pasal, 2 pasal langsung lah, 1, 2 ayat nggak mau. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ayo mulai. Di malam hari, buka. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Tuhan Yesus, aku barusan baca 1 ayat Tuhan. Aku percaya saat aku baca, aku dekat sama Tuhan. Saat aku dekat sama Tuhan, aku tidak sendiri. Terima kasih Tuhan. Aku mau tidur, masalah hari ini masih banyak Tuhan belum terselesaikan. Tapi aku percaya besok pagi aku bangun. Tuhan membukakan jalan. Satu persatu akan beres. Amin. Tidur lebih tenang. Amin Bapak Ibu. So no matter how busy you are, every day, never forget at least read one Bible verse. Because one Bible verse can change your life. Amen. Faith comes by hearing, and hearing by the preached word of Christ. Menjaga hati itu penting, membaca firman Tuhan itu penting karena apa? Tuhan Yesus berkata di Matius 26 ayat 37-39. Saya undang Ella untuk bisa maju on the piano. Dikatakan begini, ini Tuhan Yesus sebelum disiksa, disalibkan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, katanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus gentar. Kalau kita sedih, kita gentar, itu lumrah. It's okay. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. 2 kali dikatakan sedih. Berarti sedihnya sudah pol Bapak Ibu. Seperti mau mati rasanya. Seperti rasanya itu udah gak ada harapan Bapak Ibu. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit dan lalu sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Kalau Anda lagi sedih, jangan meratapi nasib ya. Jangan udah sedih, terus mengeluh. Tapi sujudlah dan berdoa. Katanya, Bapakku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Pada saat kita itu sudah berserah sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bisa menyampai satu titik di mana kita berasa, Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik. Tuhan, aku serahkan padamu Tuhan. Kalau hasilnya pun tidak seperti yang aku inginkan, aku percaya itu tetaplah yang terbaik bagiku. Karena itu hanyalah satu bagian dari satu puzzle Bapak Ibu ya. Yang pernah main puzzle mungkin merasa gitu ya, ada banyak bagiannya. Kalau semakin banyak puzzle-nya, semakin indah, semakin gede, semakin susah kan jadinya kan. Kalau kita baru selesai satu bagian, oh ini kok kayak ada satu bagian kok kayaknya nggak ada nih, nggak di bagian ini, ngapain ada di sini ya. Nyusah-nyusahin aja nih. Tapi enggak, setiap bagian itu penting untuk itu ada. Pada saat puzzle itu jadi semuanya, indah. Tetapi pada saat proses, sepertinya acak-acakan. Kehidupan Anda mungkin merasa hari ini seperti acak-acakan. Tapi percayalah, kalau berjalan bersama Yesus, berdoa, sujud berdoa, hati sedih, sujud berdoa. Hati sedih tetap mengucap syukur. Bukan lari dari kenyataan, tapi berharap pada Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Percayalah pada saat kita lakukan itu, kita sedang mempraktekkan seperti Raja Daud ya. Raja Daud yang ditindih masalah, dikejar-kejar Raja Saul, tetap memuji memuliakan Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik. Dikejar Saul, apa yang dia lakukan? Raja Daud tidak tiba-tiba, oke, aku di sini, aku berserah. Tidak, tetap lari. Tetap menghimpun kekuatan. Tetapi tetap melakukan perencanaan juga. Dan pada saat perang, Raja Daud, apa yang dia lakukan? Pastikan bahan makanannya, bahan peperangannya cukup. Dan Raja Daud pun di tengah sedang berusaha, berdoa, dia tidak berhenti-hentinya, tetap mengucap syukur. Hari ini, ayo, mari kita belajar satu hal dari Raja Daud. Tidak pernah berhenti mengucap syukur. Tidak pernah berhenti berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini
Mari kita hitung segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Kalau Anda masih sehat, bisa ke gereja, itu berkat Tuhan. Anda masih bisa menghirup udara, masih bisa melihat matanya, itu berkat Tuhan. Kalau Anda masih punya pekerjaan, itu berkat Tuhan. Kalau Anda masih punya orang yang saudara kasihi, anak-anak, suami istrimu, meskipun kadang suaminya menyebalkan atau istrinya menyebalkan Bapak Ibu ya, tetap itu berkat loh Bapak Ibu. Ya, gitu. Tapi di sini tidak ada suami dan istri yang menyebalkan, karena semuanya sudah diubahkan Tuhan. Adapun tadi pagi menyebalkan, masuk ke gereja hari ini diubahkan loh kehidupannya loh Bapak Ibu ya. Pulang nanti berubah ya. Amin. Semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Ada di sini suami-suami yang menyebalkan? Dulu ya mungkin ya. Loh, ada yang angkat tangan. Mungkin dulunya ya Markus ya. Tapi apakah Markus menyebalkan Kloris? Enggak ya gitu. Dulunya ya gitu ya. Dan kita percaya bapak-bapak suami-suami di sini menjadi contoh imam di keluarga. Ya, menjadi imam, hidup benar di hadapan Tuhan, mengajarkan anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Dan hidup gak cuma untuk hari ini, tapi memikirkan the next generation mau bagaimana. Ya Bapak Ibu, saya dalam hidup mengambil keputusan ya, gitu bahwa iya, saya masih muda, saya mau hidup benar bagi Tuhan. Korban saya apa Bapak Ibu? Saya mau pacaran yang benar. Tidak mau tidur sana-sini Bapak Ibu ya. Saya katakan Tuhan sebagai saksi Bapak Ibu ya. The first time yang akan saya, I will wait for sex until marriage. Gitu ya. Saya menunggu untuk hubungan seks sampai marriage nanti. Karena apa? Itu korban saya. Supaya anak cucu saya tidak meminta-minta. Menjadi berkat. Kalau di sini ada yang udah kebablasan, sudah melakukan kesalahan. Hey, Jesus said, Tuhan Yesus yang berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada kesempatan kedua dari Tuhan. Ada pemulihan? Of course, ada pemulihan dari Tuhan. Ya, tapi memang selalu ada harga yang harus dibayar. But Jesus, Tuhan Yesus, kepada wanita Samaria di Yohanes pasal 4, datang ketemu Yesus, Yesus bilang, panggil suamimu. Oh, saya nggak punya suami. Oh ya benar, kamu pernah punya 5 suami dan yang ke-6 ini itu juga bukan suami kamu kan? Dan wanita itu berkata, siapa ini orang kok tahu tentang ini semua? Ngobrol dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan hidupnya. Hidupnya diubahkan dan akhirnya apa Bapak Ibu? Dia bertobat di situ. Dia bertobat, dia tahu dia berdosa, tapi Tuhan Yesus, darah Kristus, ya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupannya. Hingga akhirnya di pasal yang sama, dia menjadi seorang yang membawa banyak jiwa mengenal Tuhan. Jadi jangan ada yang bilang, aduh, tapi kan kehidupan saya bobrok, Bobby. Masa Tuhan masih bisa pakai saya? Aduh, tapi kan dari kakek nenek saya juga hidupnya ngawur semua. Apa bisa ya? Gitu hidup saya ke anak cucunya nanti jadi berkat. Bisa Bapak Ibu. Masih ingat Pastor Rosid menyampaikan juga silsilahnya Raja Daud ya? Di awal-awal seri tentang Raja Daud, ada siapa di situ? Rahab, seorang pelacur. Bathsheba, istri Uria loh, Bapak Ibu ya, yang sempat, yang kita kalau baca ya, kehidupannya Raja Daud, gitu ya, berhubungan seks dengan Bathsheba pada saat masih posisinya Bathsheba ini married dengan Uria. Ada harga yang harus dibayar? Oh yes, anaknya yang dikandung mati, ya kan? Dan juga akhirnya apa yang Raja Daud lakukan sembunyi-sembunyi, akhirnya Tuhan lakukan pada saat anaknya Raja Daud, Absalom, itu meniduri ya istri-istrinya Daud di hadapan semua orang untuk pada bisa lihat gitu ya. Gitu, ada harga yang harus dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau kita terus ngeliat ke bawah, ada Zerubabel, ke bawah ada Yusuf, ada Jesus Christ. Itu berarti apa? Jangan pernah kita merasa, aduh kalau Tuhan mau pakai orang lain lah, saya nggak mungkin sih dipakai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus memilih lahir di silsilah yang keluarga yang bobrok gitu ya? Kok kita lihat, waduh, ini drama Korea manapun kalah nih ya, atau ini telenovela manapun juga tidak ada yang menang nih sama yang ini. Karena apa? Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa all things work together for good. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, all things itu berarti hal yang baik dan hal yang buruk. Kalau pagi ini Anda sedang memikul salib ya, melakukan hal yang baik, tapi itu berat, atau Anda sedang ditimpa masalah, apapun itu juga percaya. Ayo kita hidup. Jangan
gunakan kekuatan sendiri, tapi berserah pada Tuhan. Amin. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini dari Mazmur Daud pasal yang ke-20 ini adalah: 1, waktu kesesakan bisa datang, namun Tuhan pasti membawa kita melewati semuanya itu. 2, jagalah hati di setiap waktu. 3, bersandarlah kepada Tuhan, bukan kepada pengertian dan kekuatan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Dari again 3 things, kesusahan boleh tiba, tapi Tuhan akan bawa kita keluar dari semuanya itu. 2, jaga hati selalu. Dan 3, kita mau bahwa hidup bersandar pada Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. What we learn from Psalm chapter 20 is 1, that hard times might come, troubles may come, but the Lord will bring us out of them all. 2, guard your heart above all else, because from it flows the spring of life. And 3, rely not on your own understanding and strength, but rely on the strength from the Lord. Amin. Hidup penuh sukacita harus dimulai hari ini. Amin. Mungkin keadaan Anda sedang susah, tapi ayo hitung berkat Tuhan. Amin. Akun banknya sedikit lagi merah, tetap mengucap syukur. Amin. Tetap mengucap syukur karena apa? Ada lagu dangdut yang berkata apa Bapak Ibu? Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa dan raga, dan juga hutang tak punya, dikatakan apa? Itulah orang yang kaya. Roma Irama Bapak Ibu, nggak tahu ya. Ya, kalau Anda mau baca, search di YouTube, gali lubang tutup lubang. Ya, gitu judulnya. Gali lubang tutup lubang bilang apa? Yaitu, baju boleh sederhana. Makan sederhana. Serba sederhana. Asal sehat Anda, jiwa raganya. Dan hutang juga nggak punya. Itulah orang yang kaya. Dan kita percaya anak-anak Tuhan harus hidupnya lebih mengucap syukur. Amin. Jangan tiba-tiba, wah lihat sosial medianya siapa beli mobil baru, tas baru, panas gitu ya. Aduh saya juga mau. Minta istrinya merongrong ke suaminya, ayo beliin gitu ya. Gesek lagi gitu ya. Jangan seperti itu. Mengucap syukur dengan apa yang Anda punya, ada berkat di dalamnya loh. 5 roti, 2 ikan, syukuri. Anda akan lebih dari cukup untuk 5.000 orang. Amin. Akun bank Anda kalau Anda lihat, aduh kok segini-segini terus, tetap ucapan syukur. Tuhan, bulan depan aku mau bisa memplanning lebih baik lagi. Dan aku percaya ada berkat di dalam ucapan syukur. Seperti Raja Daud, perencanaannya dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara mau berserah sama Tuhan selalu, mau menjaga hati. Amin. Dan kalau sekarang sedang mengalami hal-hal yang sulit, jangan khawatir. Kita percaya Tuhan pelihara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita doa, kita tutup kebaktian kita sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa, kami berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kalau ada yang sakit di tempat ini Tuhan. Kiranya darah Kristus menjamah menyembuhkan. Oh Tuhan, kalau di sini Tuhan. Ada yang sedang mengalami beban permasalahan yang berat. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Kiranya Kau tolong ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau di sini Tuhan, sedangnya Tuhan, ada permasalahan keluarga Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Tuhan Yesus tolong ya Tuhan. Berikan jalan keluar. Oh Bapa Tuhan, kalau di sini ada yang merasa tertuduh karena masa lalunya yang suram. Bapa, kami percaya bersama Yesus ada masa depan yang baru yang penuh dengan harapan. Lord, your servant prays, if anybody is sick here, Lord, healing be given in the name of Jesus. Lord, if there's anyone here who are weary and are having a lot of problems, may you help them out, Lord. If there's anyone who are feeling oppressed because of the past, Lord, we pray, may you give healing, Father, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Father, right now we pray, may you speak to us, Lord. Kita jadikan lagu ini doa kita, Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan atas dosa, atas sakit penyakit, atas beban berat Tuhan berikan. Yang percaya sama-sama kita katakan, ku yakin kami rasakan kuasa-Mu ya Tuhan yang tak terbatas menjamah setiap kami Tuhan. Jesus, ku yakin
dirasakan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Tuhan Yesus jamah setiap hati Kau nyata di sini. yang menangis, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terjadi di sini. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Kau tolong ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kesulitan financial ya Tuhan. Kiranya Kau Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk bisa melewati semuanya Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kalau di sini Tuhan ada yang sedang berbeban berat. Hatinya sedang berat sekali karena suatu permasalahan. Hamba berdoa Tuhan. Kiranya Kau memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, kalau di sini Tuhan ada yang terikat ya Tuhan atas tuduhan-tuduhan iblis. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan membebaskan mereka Tuhan. Darah Yesus memberikan pengampunan, hidup yang baru, awal yang baru bersama Kristus Yesus. Di mana ada berkat di dalamnya. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap yang datang pada hari ini, yang mendengarkan di rumah, tidak ada yang pulang dengan sama. Lord, may you bless each and every one of your sons and daughters. Bless their work, their studies, Father. And if there's anyone who's sick, Lord, pray for healing in Jesus' name. If there's anyone, Lord, going through a tough time, the Lord helps. Lift them up, Father. And we thank you and we praise you in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Saudara boleh tetap berdiri untuk memperingati Indonesia Merdeka. Kita akan nyanyikan lagu Tanah Air bersama-sama. Amin. Siapa yang rindu tanah air? Rindu pulang kampung Bapak Ibu. Tapi kita percaya ya, ada kata-kata home is where the heart is. Jadi adalah rumah itu adalah di mana hati kita berada. Dan kalau hati kita pun kita bersuka cita ada di Philadelphia, kita juga ada di rumah. Kita boleh jauh dari Indonesia tapi tetap sukacita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Sukacita. Sebelum kita nanti doa untuk makan, Koh Beni akan memberikan doa berkat juga. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama Ci Ulan dan tim. Silahkan. Sebelum Koh Beninya maju untuk doa berkat, Koh Beni silahkan ya. Adakah bulan ini yang pada ulang tahun? Gitu, kita sudah siapkan cake sebenarnya untuk Feren, tapi Ferennya nggak datang. September di bulan ini ada yang ulang tahun kah? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, that's okay. Kok September? Agustus, sudah pingin cepet-cepet September aja saya nih tuh. Agustus yang ulang tahun nggak ada? Adakah? Pak Yung kapan Pak?
Oh masih tanggal 28, masih belum dari Pak ya. Oke. Ya sudah, cake-nya kita dinginkan sampai tanggal 28 ya. Bercanda Pak Yong, enggak. Oke. Nanti cake-nya baru kok Pak, tenang aja. Oke, Ko Beni bisa mendoakan kita semua untuk makanan juga ya. Oke. Ayo mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap makanan yang sudah disediakan. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat setiap yang ada, buat setiap firman yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi roh kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita angkat tangan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dan kasih karunia dan pengorbanannya dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, mari kita percaya, kita katakan amin. Happy Sunday saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan Happy Sunday.